Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal untuk materi stoikiometri. Nah, soalnya seperti pada layar kita, batu kapur sebanyak 25 gram yang mengandung CaCO3 dengan Mr100 dan zat pengotor dilarutkan dalam air panas sehingga sempurna menghasilkan CaOH2 kali, H2O dan CO2. Jika larutan itu tepat dinetralkan dengan 200 ml HCl 2 molar, maka persentase massa CaCO3 dalam larutan adalah. Nah, teman-teman, sebelum kita menjawab soal, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu tuliskan semua data yang diketahui dari soal. Nah, di sini kita tulis diketahui disingkat DIKET. Nah, yang pertama diketahui dari soal yaitu batu kapur sebanyak 25 gram. Jadi yang diketahui dia batu kapur sebanyak 25 gram. Nah, gram adalah satuan massa. Berarti 25 gram ini massa dari batu kapur karena dikatakan batu kapur sebanyak 25 gram. Nah, maka massa itu biasa kita singkat M kecil. Massa dari batu kapur di sini kita tulis massa kapur atau bisa juga kita tulis sebagai sampel yaitu sebesar 25 gram. Nah, kemudian di soal juga diketahui yang mengandung CaCO3 dengan Mr500 dengan Mr100. Nah, berarti Mr100 ini adalah Mr dari CaCO3 yaitu 100. Kemudian dikatakan jika larutan itu tepat dinetralkan dengan 200 ml HCl, 200 ml HCl. Nah, mili adalah satuan volume, berarti 200 ini adalah volume dari HCl. Dengan konsentrasi atau molaritas dia 2 molar, maka molaritas 2 molar dari HCl. Nah, sekarang kita sudah tuliskan semua data yang diketahui soal, barulah kita lihat apa yang ditanyakan di soal. Nah, yang ditanyakan soal adalah maka persentase massa CaCO3 adalah, berarti persentase dari massa CaCO3 di dalam batu kapur ini ya, di dalam batu kapur yang sebanyak 25, yang katanya ada kandungan CaCO3. Nah, maksudnya dalam batu kapur yang 25 gram ini kandungannya ada CaCO3 dan zat pengotor lainnya. Jadi yang ditanya berapa persen CaCO3 dalam larutan ini atau dalam batu kapur yang telah dilarutkan dalam air panas, makanya dikatakan dalam larutan. Nah, persentase kita tulis dengan persen itu yang ditanya adalah persen massa, berarti persen massa CaCO3 adalah. Nah, sekarang kita sudah tuliskan apa yang ditanya soal, jadi kita sudah tahu apa yang akan kita cari yaitu persen massa, maka kita barulah bisa menjawab soal. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu tuliskan persamaan reaksi kimia. Nah, karena di soal tidak diberikan persamaan, maka kita perlu tuliskan. Nah, di soal dikatakan tadi bahwa batu kapur yang mengandung CaCO3 dilarutkan dalam air panas. Nah, karena kita mengetahui salah satu kandungan batu kapur yaitu CaCO3, maka kita akan tuliskan persamaan reaksi CaCO3 yang dilarutkan dalam air panas yang menghasilkan CaOH2 kali, H2O dan CO2. Berarti CaCO3 direaksikan dengan H2O menghasilkan CaOH2 kali, H2O dan gas CO2. Nah, sekarang sudah kita tuliskan persamaan reaksi, maka kita lihat lagi di soal juga dikatakan bahwa larutan ini dinetralkan dengan 200 ml HCl. Nah, ini hasilnya adalah CaOH2 kali. CaOH2 kali ini adalah basa. Sedangkan HCl atau HCl itu adalah asam. Nah, di sini dikatakan dinetralkan, berarti ini reaksi penetralan asam basa. Yang mana pada reaksi penetralan asam basa itu mol asam dikalikan N sama dengan mol basa dikalikan N. Nah, N itu adalah jumlah ekivalen asam, N ini ekivalen basa. Nah, asam di sini adalah HCl, basa kita adalah CaOH2 kali. Ingat kalau ada OH itu basa ya, biasanya kalau asam itu ada H. Nah, jadi kita perlukan pertama itu mol asam. Di soal tidak diketahui mol asam, yang ada hanya volume dan molar. Nah, namun dari molar dan volume ini kita bisa menghitung mol dengan rumus mol HCl sama dengan molar HCl dikali volume.
Jadi molar adalah 2 molar, sedangkan volume 200 mili. Namun untuk molar ini satuannya harus dalam liter. Jadi 200 mili kita jadikan ke liter, yaitu dibagi 1000 jadinya 0,2 liter. Nah, berdasarkan perhitungan didapatlah mol HCl yaitu 0,4 mol. Nah, sekarang kita bisa menghitung mol basa. Nah, sekarang mol basa dari persamaan reaksi penetralan ini itu mol asam dikali N. Mol asam dikali N itulah ekivalennya. Ekivalen asam itu dilihat dari jumlah H. Di sini hanya 1, berarti kita kali 1 dikali mol basa dikali N. N adalah ekivalen basa, yaitu jumlah OH-nya 2, maka kita kalikan 2. Nah, berdasarkan perhitungan, ini molnya 0,4 ya, mol asam kita masukkan. Kemudian berdasarkan perhitungan didapatlah mol CaOH 2 kali itu sebesar 0,2 mol. Berarti mol CaOH ini adalah 0,2 mol. Nah, sedangkan yang ditanya pada soal adalah persen massa CaCO3. Yang ditanya adalah CaCO3, yang kita ketahui baru CaOH 2 kali. Namun CaCO3 ini molnya bisa kita hitung dari perbandingan koefisien, yaitu koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Nah, karena pada reaksi kita CaCO3 dan CaOH 2 kali ini koefisiennya sama-sama 1, di sini 1, di sini 1, maka mol CaOH 2 kali itu akan sama dengan mol CaCO3. Berarti mol CaCO3 itu akan sama juga dengan mol CaOH 2 kali itu sebesar 0,2 mol. Jadi mol CaCO3 itu adalah 0,2 mol. Nah, yang ditanya soal adalah persen massa CaCO3, berarti ini massa. Yang kita ketahui baru mol. Nah, mol ini bisa kita ubah ke massa dengan rumus mol sama dengan massa dibagi mR. Nah, massa berarti mR dikalikan mol, dikali ke samping ya. Massa sama dengan mol dikali mR. Berarti massa CaCO3 yaitu mol CaCO3 0,2 mol dikali mR dari CaCO3 yang diketahui di soal sebesar 100 dikali 100. Maka didapatlah massa CaCO3 sebesar 20 gram. Ini adalah massa CaCO3, sedangkan yang ditanya persen massa CaCO3 atau persen CaCO3 di dalam sampel batu kapur yang beratnya 25 gram. Nah, untuk mencari persen massa itu ada rumusnya, yaitu massa CaCO3 atau massa yang ditanya, persen massa yang ditanya sama dengan massa yang ditanya dibagi massa sampel dikali 100%. Nah, yang ditanya di sini adalah CaCO3 kan, persen massa CaCO3, berarti massa CaCO3 itu 20 gram dibagi massa sampel itu tadi massa kapur 25 gram dikali 100%. Nah, berdasarkan perhitungan didapatlah persen massa sebesar 80%. Berarti persen massa CaCO3 sebesar 80%. Nah, jadi maksudnya dalam 25 gram batu kapur ini terdapat 80% CaCO3, sisanya 20% itu adalah zat pengotor. Berarti dalam batu kapur ini enggak semuanya CaCO3, ada CaCO3 sebanyak 80% dan ada zat pengotor sebanyak 20%.